Pengantar kuliah Cipta Usaha Kreatif sesi pertama. Kunci mengatasi pengangguran adalah jiwa wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Miris memang, betapa tidak. Sudah 76 tahun sejak proklamasi, Indonesia belum merdeka dari kemiskinan dan pengangguran. Lapangan kerja sulit, pengangguran pun terus bertambah. Banyak orang menjadi miskin, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Padahal mereka tinggal di negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia mempunyai tanah yang subur, iklim yang kondusif untuk pertanian, lautan yang luas, serta alamnya yang indah. Namun, sayangnya kesemuanya itu belum bisa memberikan kesejahteraan secara adil dan merata kepada rakyatnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Fakta mengatakan bahwa Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang. Sebuah kenyataan yang pahit. Lalu, kenapa semua ini bisa terjadi? Akankah yang kaya akan semakin kaya? Yang miskin akan semakin miskin? Kesenjangan sosial yang terus menajam. Sampai kapan rakyat kecil akan menderita? Setiap pergantian pemimpin, harapan rakyat kembali tumbuh. Harapan untuk menikmati kehidupan yang lebih layak. Namun, lagi dan lagi, harapan tinggal harapan tanpa kenyataan. Keadaannya masih sama, bahkan mungkin lebih buruk. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Sandang, pangan, papan, kesempatan kerja, dan berusaha adalah kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Apabila kebutuhan itu tidak dipenuhi, akan berakibat fatal dan adalah menjadi sebuah indikasi kesalahan pemerintah dalam mengurusi rakyatnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Kemiskinan, pengangguran, dan sulitnya berusaha adalah problem
yang sangat memprihatinkan, di mana kebutuhan pokok dan mendasar rakyatnya tidak dapat terpenuhi. Tanah yang luar biasa subur, tapi para petaninya justru mengalami kemiskinan. Sangatlah ironi memang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kemiskinan dan pengangguran sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Jika SDM berkualitas, maka kemiskinan dan pengangguran akan dapat ditanggulangi dengan cepat. Sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia rendah, maka butuh waktu lama untuk mengentaskan rakyat dari belenggu pengangguran dan kemiskinan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hasil konstruksi dari pendidikan yang terarah. Namun, faktanya justru banyak sarjana dan tamatan perguruan tinggi yang menganggur. Bahkan, menurut BPS, sarjana yang menganggur hampir 1 juta orang pada Februari 2021. Lalu, kemanakah arah pendidikan Indonesia selama ini? Apakah sekadar menyesuaikan dengan pasar tenaga kerja, atau fokus kepada pengembangan faktor sumber daya manusia, ataukah hanya menjadi percobaan berulang tanpa perbaikan yang berarti? Untuk itu, marilah kita lihat jabaran Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut guru spiritual kita, Kiai Ageng Khalifatullah, pendidikan adalah daya upaya dalam membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, seharusnya sistem pendidikan Indonesia bukanlah sekadar menyesuaikan dengan pasar tenaga kerja, sehingga hanya menghasilkan kuli di negeri sendiri. Namun, harus fokus kepada pengembangan sumber daya manusia. Sehingga lulusan perguruan tinggi tidak lagi hanya menjadi pencari lapangan kerja, namun juga harus mampu menciptakan lapangan kerja
sehingga berkontribusi langsung bagi perekonomian masyarakat. Seiring dengan itu, guru spiritual kita, Allahyarham Syekh Inyek Cubada, mengingatkan bahwa pendidikan tinggi saja tidak menjamin kesuksesan seseorang karena banyak faktor yang mempengaruhi selain pendidikan. Jadi, langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengatasi pengangguran saat ini adalah menciptakan para pencipta lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sedangkan kunci menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah jiwa wirausaha, penguasaan teknologi, inovasi, dan kreativitas. Dengan demikian, sejak dini, jiwa wirausaha anak didik, inovasi, dan kreativitasnya harus ditumbuhkan sejak awal. Kemudian disempurnakan di perguruan tinggi, sehingga para sarjana bisa menjadi pelopor pencipta lapangan kerja baru. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sehubungan dengan hal itulah guru spiritual kita, Syekh Inyek Cubada, sering mengingatkan, setiap manusia dihadirkan ke dunia ini dengan potensinya masing-masing. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, termasuk anak-anak kita yang memiliki bermacam-macam potensi yang dimilikinya. Tugas kita sebagai orang tua, pendidik, para ulama, serta pemerintah adalah mengembangkan potensi yang mereka punya dan mengarahkannya kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sesuai petunjuknya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap manusia itu memiliki potensi yang luar biasa. Semua orang mempunyai kekuatan dan kelebihan. Karena itulah manusia dituntut untuk terus mengembangkan semua aspek dalam dirinya. Setidaknya ada 7 aspek yang harus dikenali dan dikembangkan, yaitu: pertama, mengembangkan potensi diri. Kedua, kemampuan problem solving. Ketiga, keterampilan manajemen ilahiyah. Keempat, pengembangan sumber daya manusia. Kelima, mengenal budaya Nusantara. Keenam, meningkatkan life skill. Ketujuh, mengembangkan keterampilan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, insya Allah dalam kuliah-kuliah selanjutnya akan kita kaji lebih mendalam tentang 7 aspek dalam diri tersebut. Dengan kenal diri, maka peserta diklat dapat mengeksplorasi kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, sehingga kekuatan-kekuatan itu dapat didayagunakan untuk menciptakan peluang usaha. Seiring dengan itu, para peserta didik pun dibimbing untuk menyadari dan mengatasi serta mengendalikan segala kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga kelemahan itu dapat ditransformasikan menjadi kekuatan baru yang dikuasainya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam pengantar kuliah Cipta Usaha Kreatif sesi pertama ini akan kita bahas tentang A. Kenal diri agar hidup lebih indah dan rezeki berkah melimpah. B.
problem solving, Al-Quran, pelita, dan solusi masalah kehidupan. Sobat-sobatku yang dikasihi sayang Allah, mengenal diri adalah kunci utama untuk meraih sukses dalam kehidupan. Mengenal diri sendiri secara wajar merupakan modal dasar yang sangat berharga untuk meraih sukses dalam berwirausaha. Sebab mengenal diri sendiri merupakan perilaku yang merefleksikan perasaan menerima diri sendiri, mengetahui potensi, kekuatan, dan kelemahannya. Hal ini dapat berimplikasi pada diri dengan mampu berbuat dan mandiri, bertanggung jawab, serta mampu mengatasi berbagai tantangan usaha yang dihadapi. Karena itulah, untuk seorang calon pencipta lapangan kerja, perlu dibimbing agar kenal diri sendiri, sehingga kepercayaan terhadap kemampuan diri mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika yang ada. Hal itulah yang dapat mengantarkannya pada pribadi yang bisa menghadapi berbagai persoalan usaha dengan baik. Selanjutnya, agar mereka mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah, maka mereka perlu dibimbing untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Jadi, kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta diklat cipta usaha kreatif. Sehingga kemampuan itu nantinya dapat diimplementasikan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di seputar usahanya. A. Kenal diri agar hidup lebih indah dan rezeki berkah melimpah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mengenal diri sendiri merupakan titik awal untuk menuju kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup. Tanpa memahami diri sendiri dan mengetahui tujuan hidup, maka manusia bakal merasa resah, gelisah, dan seperti kehilangan arah. Karena itu, setiap orang perlu dididik dan dibimbing untuk tahu dan mengetahui siapa dirinya, apa kemampuan diri yang sebenarnya, dan kemana arah tujuan hidupnya yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam budaya Nusantara dijelaskan bahwa setiap manusia sudah dikaruniai 3 potensi utama yang disebut rasa, cipta, dan karsa. Ketiga potensi ini adalah 3 kekuatan unggulan manusia, dikenal juga dengan istilah Tridaya Sakti. Karena itu, sangat ditekankan pentingnya seseorang itu mengenali dan mendayagunakan Tridaya Sakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Namun sayangnya, sangat sedikit dari kita saat ini yang memahami tentang Tridaya ini. Padahal, inilah sebuah kekuatan maha dahsyat yang ada pada diri kita, yaitu kekuatan cipta, rasa, dan karsa atau kehendak. Sobat-sobatku yang dikasih sayang Allah, kekuatan inilah yang sebenarnya menggerakkan setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Mulai dari bangun tidur, yaitu saat pertama kali kaki menginjak tanah atau lantai, hingga saat ketika kita melepas semua kepenatan hidup dan membaringkan tubuh kita untuk tertidur lelap.
Konsep Tridaya Sakti inilah yang mendasari sistem pendidikan dalam budaya Nusantara yang kemudian dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui lembaga pendidikan Taman Siswa yang dikenal dengan konsep Trisakti Jiwa yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Maksudnya, untuk melaksanakan sesuatu, maka harus ada sinergi antara hasil olah cipta, hasil olah rasa, serta motivasi yang kuat di dalam diri atau karsa. Menurut guru mursyid kita, pendiri Pondok Pesantren Nurul Amal, Allahyarham, Kiai Haji Muhammad Nasir Abdullah mengatakan, manusia itu sesungguhnya telah diberi anugerah oleh Allah dengan multipotensi. Namun, sayangnya potensi-potensi itu masih tersembunyi di dalam diri. Karena itulah, peserta diklat dibimbing untuk mengembangkan potensi itu, sehingga mampu mengoptimalkan kemampuan dirinya. Seseorang mungkin sangat kuat di bidang tertentu, namun ia juga bisa memiliki kecerdasan lainnya. Karena itulah, mempelajari tentang berbagai jenis potensi dapat membantu seseorang untuk memahami kekuatan yang mereka miliki. Berikut 7 potensi manusia yang perlu digali dan didaya gunakan. Pertama, kekuatan iman mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kekuatan syukur menggandakan harta. Ketiga, energi ilahiyah tingkatkan kualitas hidup. Keempat, kekuatan rasa melahirkan budi luhur. Kelima, nafsu sebagai kekuatan perubahan. Keenam, andalkan intuisi, sukses berbisnis. Ketujuh, daya cipta menghasilkan karya. B. Problem solving. Al-Quran, pelita, dan solusi masalah kehidupan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Kehidupan, arena bisnis, dunia politik adalah penuh dengan masalah. Maka sudah bukan rahasia lagi memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan masalah menjadi satu kunci kesuksesan karir seseorang dalam dunia kerja dan wirausaha. Kompetensi yang ada dalam diri seseorang yang memiliki skill problem solving dengan baik antara lain iman, logika, intuisi, kreativitas, ketahanan, imajinasi, pemikiran lateral, dan determinasi. Kompetensi tersebut akan sangat membantu seseorang menganalisis masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Guru spiritual kita, sesepuh pengajian tawakal, Allahyarham Haji Permana Sasradogawa, telah menghabiskan waktu beliau untuk menemukan hakikat hidup dan kehidupan, serta fungsi dan peran manusia di muka bumi. Selanjutnya, dari berbagai ilmu dan pengalaman itu, beliau mengembangkan metode dakwah problem solving. Semasa hidup beliau, waktunya habis untuk melayani umat, terutama dalam memberikan pelayanan problem solving kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, berkat bimbingan beliau,
seseorang dapat dibina untuk menjadi agen perubahan, agent of change, sekaligus pemecah masalah atau problem solver. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, metode dakwah itu kemudian oleh penggagas Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, Kiai Ageng Khalifatullah, disinergikan dengan metode Nurul Amal, ilmu gerak Kudratullah, tasawuf transformatif, dan kearifan lokal yang ada di Nusantara. Sehingga berbagai metode dakwah transformatif yang dikembangkan oleh para guru mursyid kita itu dapat dikontekstualisasikan pada masa kini. Hasil kolaborasi dan sinergi metode mengubah nasib itu kemudian dirumuskan sebagai metode problem solving berbasiskan Al-Quran dan budaya Nusantara yang kemudian dikembangkan melalui Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif. Metode problem solving yang dikembangkan oleh Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif sebagai upaya mengubah nasib dalam tempo 40 hari itu meliputi: pertama, keluar dari krisis keuangan berbasis Al-Quran. Kedua, sholat, selesaikan masalah, tingkatkan kesejahteraan. Ketiga, dahsyatnya zikir mengubah nasib keuangan. Keempat, tersedia jalan keluar bagi orang takwa. Kelima, tahajud menjemput solusi ke sisinya. Keenam, sholat duha menjemput rezeki. Ketujuh, sedekah menarik uang halal. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, demikianlah pengantar kuliah Diklat Cipta Usaha Kreatif sesi pertama yang menguraikan tentang pentingnya membangun sistem pendidikan Indonesia yang berbasis pengembangan potensi manusia dan mengarahkannya kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sesuai petunjuknya. Jadi, bukanlah sekadar menyesuaikan dengan pasar tenaga kerja sehingga hanya menghasilkan kuli di negeri sendiri, namun harus fokus kepada pengembangan faktor sumber daya manusia. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan menambah semangat peserta didik untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya sehingga bisa didaya gunakan untuk menciptakan karya dan lapangan kerja bagi diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.